Hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya untuk mengulas dan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Namun sebelum lanjut nonton video dan pembahasannya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baik guys, kita masuk ke adegan pertama di mana ada si Ken dan Maudy yang bersiap-siap untuk pergi dari rumahnya Argadana. Di sana Argadana menyita semua fasilitas yang diberikan oleh keluarganya dan juga keluarga dari Ken sendiri. Betapa tidak punya malu Argadana. Seharusnya Argadana hanya menyita semua fasilitas yang diberikan oleh dirinya kepada Ken dan Maudy, bukan fasilitas yang diberikan oleh Wilantara. Tapi Ken menyetujui semua tantangan dan juga halangan rintangan dari Argadana itu. Ken memberikan semuanya kepada Argadana agar Argadana merasa puas dengan derita yang sengaja dilimpahkannya kepada Ken dan Maudy. Sungguh sosok orang tua yang sama sekali tidak patut dicontoh. Ken dan Maudy akhirnya pergi dan pamitan dari rumah itu. Tangis dan juga kesedihan terpancar di rumah keluarga besar Argadana karena Maudy sebentar lagi akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Si Argadana pun menyuruh si Agil agar supaya si Agil mempersulit semua kehidupannya Ken dan Maudy di luar sana, agar tujuannya dia bisa secepat mungkin mengambil Maudy dari Ken dan memaksa Ken dan Maudy untuk bercerai. Ken dan Maudy akhirnya pergi. Isak tangis dari Oma dan juga Emily tidak dapat terbendungkan lagi. Setelah kepergian Ken dan Maudy, datanglah si Anita yang baru saja pulang arisan dan berpoya-poya di luar sana. Anita berkata dan bertanya kepada Oma dan juga Emily, kenapa kalian semua menangis? Oma dan Emily tidak menjawab apa-apa kepada si tangkurak Anita Jebeu yang memang di sini hanya sebatas pengganggu belaka. Terlihat guys, di dalam taksi Ken dan Maudy sangat sedih sekali. Mereka memang masih belum percaya dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Ken dan Maudy saling menguatkan satu sama lain. Sungguh cinta yang ironis sekali guys. Cinta yang sengaja diperjuangkan mereka sejak berpuluh-puluh juta abad tahun yang lalu, meskipun harus dengan berdarah-darah adanya. Dan di rumah kembali ada si Anita yang bertanya kepada si Argadana soal kenapa Oma dan Emily menangis. Argadana malah menjawab kepada si Anita, saya sedang tidak ingin bicara terutama sama kamu. Si Anita Jebeu pun terlihat meringis dan sedikit sakit hati dengan jawaban si Argadana itu. Dan Anita pun menghampiri kamarnya Ken dan Maudy dan mengetuk-ngetuk pintunya. Tapi Maudy dan Ken sudah tidak berada di sana. Di jalan si Maudy teringat bahwasanya dirinya belum sempat pamitan kepada si Anita Jebeu yang cantiknya tidak seberapa. Maudy pun akhirnya menelpon si Anita untuk pamitan pergi dari rumahnya Argadana. Anita pun bersedih dan seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan yang ada, padahal sebetulnya dirinya lah merupakan penyakit yang menahun di keluarga itu. Anita selalu membuat perkara yang ada-ada saja akalnya. Akhirnya Maudy pun pergi dan juga mereka melangsungkan kehidupan yang baru di luar rumahnya Argadana. Oke guys, dan kita ke adegan dan scan lain juga di mana ada si Ken dan Maudy keesokan harinya yang hendak berangkat ke kampus. Namun ada pemandangan baru di sini. Terlihat si Ken dan Maudy tidak dengan bermewah-mewah berangkat ke kampusnya. Mereka menaiki angkot bersama dengan si Ubed dan juga si Saeb, ya copet yang sering berkeliaran di daerah situ. Namun naasnya mereka terlihat oleh si Vanessa dan juga si Rama sob. Si Vanessa sesekali berteriak-teriak dari kaca mobilnya si Rama.
Tapi si Maudi dan Ken tidak menghiraukannya, dan sesampainya di kampus si Vanessa sangat kepo sekali kenapa Maudi bisa menaiki angkot sementara dia tahu bahwa Maudi merupakan background keluarga yang kaya raya, merupakan anak dari seorang konglomerat Argadana yang jadi sob, di sini singkat cerita ada si Panjul yang mendengarkan curhatan Maudi soal apa kejadian-kejadian yang memang sudah menimpa Maudi dan Ken. Panjul pun turut prihatin kepada Maudi dan Panjul pun mencoba menghibur Maudi. Tapi ada si Vanessa yang kepo dan nguping perbincangan antara Maudi dan juga si Panjul. Ken yang juga sudah berada di kampusnya curhat kepada si Reza dan juga si Nandin. Salahnya Ken kenapa harus ada si Nandin di sini? Si Nandin merupakan sosok cak-cak bodas yang memang bisa saja menyadap informasi dan menyebarkannya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk supaya kedepannya lebih menyusahkan lagi kehidupan si Ken. Reza pun melaporkan aduan si Ken itu kepada si Wilantara. Wilantara bersedih sob. Kenapa senaas ini nasib anaknya? Anak semata wayangnya yang dia besarkan dengan sepenuh hati dan penuh perjuangan. Oke, dan ke scan lain juga terlihat ada si Ken yang mencoba mencari kerja kemana-mana namun tak kunjung juga datang. Dia malah bertemu dengan si Mukli, seorang satpam yang memang kerjaannya tidur. Dan di scan lain juga nih guys, ada si Maudi dan Ken yang sudah mendapatkan rumah kontrakan. Wilantara pun menelpon dan memvideo call Ken dan Maudi dan mengatakan semua kesedihan dan keprihatinannya kepada Ken dan Maudi. Wilantara juga di sini akan memberikan fasilitas yang lebih layak kepada Ken dan Maudi. Namun Ken dan Maudi menolak di sini sob. Ada juga di sisi lain nih Argadana dan keluarganya yang memvideo call si Maudi. Dan sontak saja si Argadana di sini marah-marah karena si Argadana menilai bahwa kontrakannya Ken dan Maudi ini seperti kandang ayam dan tidak layak dihuni oleh Maudi. Padahal harga kontrakan Maudi dan Ken ini merupakan yang cukup lumayan jika diperuntukkan orang-orang seperti saya. Argadana memaki si Ken dan meminta Ken agar supaya terus berjuang memperjuangkan Maudi supaya Maudi hidupnya lebih layak lagi. Di sini juga Maudi meminta kepada Argadana agar supaya Argadana membayar semua pekerjaan yang sudah Ken dikerjakan di perusahaannya. Akhirnya Argadana memberikan Ken sejumlah uang untuk sekedar bayaran selama Ken bekerja di perusahaannya. Dan akhirnya sob, Wilantara yang masih berusaha untuk membujuk dan merayu Ken agar supaya Ken menerima semua bantuan dari keluarganya. Tapi ya sekali lagi Ken tidak mau. Oke guys, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Kita saksikan sinetron Love Story di episode yang akan datang ya sob. Semoga saja lebih seru dan lebih menarik lagi untuk disaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.